Pengertian psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia, termasuk di dalamnya panca indera, perasaannya, pikirannya, dan kehendaknya. Secara umum, psikologi berfokus pada bagaimana seorang individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai konteks dalam kehidupan. Nah, ilmu ini tuh tidak hanya tentang perilaku manusia, tapi faktor-faktornya juga yang mempengaruhi tindakan tersebut. Jadi sejarah psikologi itu sebetulnya lumayan new ya kalau psikologi modern. Nah, itu tuh di akhir abad 19. Karena awalnya manusia itu diteliti dari filsafat dan mungkin ya juga bisa masuk biologi. Tapi sekarang itu pencetus psikologi modern as we know it now adalah Wilhelm Wundt. Siapakah Wilhelm Wundt? Wilhelm Wundt adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor kelahiran Jerman yang umumnya diakui sebagai bapak psikologi modern, sekaligus menjadi pendiri psikologi eksperimental. Beliau mendapat gelar kedokterannya pada 1856 dan di tahun 1862 Wilhelm Wundt menawarkan mata kuliah psikologi pertamanya. Sampai saat itu, psikologi itu masih dianggap filosofi, so it's really something new. Tapi Wundt menegaskan untuk menggunakan psikologi eksperimental sampai dia membangun laboratorium psikologi eksperimennya di Leipzig pada tahun 1879 yang tidak lama setelah itu akan menjadi institusi psikolog pertama di dunia. Dia bereksperimen dengan cara menginvestigasi reaksi langsung dari kesadaran manusia. Contohnya adalah perasaan, sensasi, ide. Semua ini dapat disebut dengan metode introspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Zulhasana dengan NIM 0603524067 akan membacakan mengenai Edward Bradford Titchener. Edward Bradford Titchener adalah seorang psikolog Inggris yang dikenal sebagai pendiri aliran psikologi strukturalisme. Karyanya memiliki dampak besar pada perkembangan awal psikologi sebagai disiplin ilmu di Amerika Serikat. Titchener lahir di Chichester, Inggris, dan awalnya belajar di Universitas Oxford, di mana ia mulai tertarik pada psikologi eksperimental. Ketertarikannya ini membawanya ke Jerman untuk belajar di bawah bimbingan Wilhelm Wundt, yang dianggap sebagai bapak psikologi modern. Fokus Wundt pada introspeksi dan struktur pengalaman sangat mempengaruhi Titchener, yang kemudian ia membawa gagasan ini ke Amerika. Pada tahun 1892, Titchener bergabung dengan fakultas di Universitas Cornell, di mana ia mendirikan salah satu laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Di sana, ia mengembangkan teorinya tentang strukturalisme yang berupaya menganalisis struktur pikiran manusia dengan memecah pengalaman sadar menjadi komponen dasar, seperti sensasi, citra, dan perasaan. Titchener percaya bahwa melalui introspeksi yang cermat atau pengamatan sistematis terhadap pengalaman sadar seseorang, elemen-elemen ini dapat diidentifikasi dan dipelajari secara ilmiah. Pendekatan Titchener didasarkan pada keyakinan bahwa psikologi harus fokus hanya pada pengalaman sadar langsung, seperti halnya kimia yang fokus pada elemen dasar. Ia menolak minat Wundt yang lebih luas pada psikologi budaya dan sosial.
dan lebih berfokus pada mekanisme internal kesadaran individu. Sebagai murid Wundt yang setia, sebenarnya ia berusaha mempertahankan strukturalisme dari Wundt. Tetapi, dalam tulisan-tulisan yang dibuat Titchener, terlihat keinginannya untuk mempelajari fungsi-fungsi kejiwaan yang dianjurkan aliran fungsionalisme. Di dalam bukunya, Experimental Psychology, Titchener menegaskan mengenai definisi eksperimental yang dikemukakan Wundt menentang eksperimen-eksperimen dengan hewan, orang-orang abnormal, dan anak-anak. Menurut Titchener, eksperimen-eksperimen tersebut banyak dilakukan oleh penganut aliran fungsionalisme. Titchener juga tidak setuju dengan suatu ajaran Wundt mengenai emosi. Ia tidak bersependapat dengan Wundt yang mengatakan bahwa emosi terdiri dari 3 pasang kutub. Teori 3 dimensi dari emosi. Titchener berkesimpulan hanya ada 1 pasang kutub emosi, yaitu lust and lust. Perbedaan pendapat yang lain pun tentang hal perhatian atau attention. Meskipun strukturalisme berpengaruh pada awal perkembangan psikologi, aliran ini mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pendekatan lain, seperti fungsionalisme dan behaviorisme, yang mengkritik ketergantungan Titchener pada introspeksi sebagai subjektif dan tidak ilmiah. Meskipun demikian, karyanya membantu mendirikan psikologi sebagai ilmu yang empiris, yang ketat, dan melatih generasi psikolog yang berpengaruh. Titchener juga berkontribusi sebagai penulis dan penerjemah, termasuk menerjemahkan karya-karya Wundt ke dalam bahasa Inggris. Buku teks dan kuliahnya turut menyebarkan ide-idenya dan mempengaruhi psikologi baik di Amerika maupun di Eropa. Titchener juga merupakan salah satu pendiri Society of Experimental Psychologists, sebuah kelompok yang bertujuan mempromosikan metode eksperimental dalam psikologi. Strukturalisme Edward Bradford Titchener mungkin telah memudar dari ketenaran, tetapi penekanannya pada studi ilmiah terhadap pikiran membantu meletakkan dasar bagi pendekatan eksperimental yang mendominasi psikologi pada abad ke-20, yaitu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarzeta Amani dengan NIM 0603524066 akan memperkenalkan salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme, yaitu George Elias Muller. George Elias Muller lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1850 di Grimma, Saxony, dan diperkirakan wafat pada tanggal 23 Desember tahun 1934. Adalah seorang psikolog Jerman yang sebagai direktur salah satu pusat penelitian psikologi utama di Universitas Göttingen. Masa penjabatannya dari tahun 1881 sampai 1921. Berkontribusi pada kemajuan pengetahuan tentang sensasi, memori, pembelajaran, dan penglihatan warna. Pada usia 18 tahun, Muller bersekolah tentang sejarah dan filsafat di Universitas Leipzig. Namun, Muller mengalami kesulitan untuk memutuskan sejarah atau filsafat. Akhirnya, ia mengambil cuti 2 tahun dari Leipzig menjadi sukarelawan di tentara Jerman dan ikut serta dalam Perang Prancis-Prusia. Akhirnya, Muller memutuskan untuk menekuni filsafat yang membawanya pada studi psikologi. Lalu, Maurice Wilhelm Druckich sebagai gurunya di Leipzig mengirimnya ke Universitas Göttingen untuk belajar dengan Hermann Lutz dan untuk memfasilitasi karirnya. Lutz pertama kali memperkenalkan Muller pada psikologi ilmiah.
Muller menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1873 di bawah pengawasan Lodz di Göttingen. Pada bulan April tahun 1881, ia menggantikan posisi Lodz di Göttingen sebagai private dozen dan mendirikan salah satu dari sedikit laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia. Ia tetap menjadi private dozen selama 40 tahun. Muller terutama adalah seorang psikolog eksperimental, sering bekerja di laboratorium dan melakukan investigasi eksperimental yang ketat. Ia sangat menonjol dalam penelitian waktu reaksi, serta psikofisika dan teori warna. Ia dikreditkan dengan sebagian dari teori interferensi retroaktif, sebuah teori yang masih menonjol di zaman modern. Tiga karya Muller dalam bidang psikologi. Yang pertama ada fenomena warna. Muller pensiun pada tahun 1922. Setelah itu, ia mulai mempelajari fenomena warna. Selama mempelajari fenomena warna, ia mengembangkan teori warna dari Ewald Hering dan menguraikan teori dua tahap. Tahap pertama melibatkan reseptor retina, dan kemudian sinyal diubah menjadi 4 warna primer yang berlawanan. Pada tahun 1930, ia menulis 2 buku ringkasan membantu mendefinisikan teori warna. Penelitian Muller paling menonjol dalam hal memori. Ia mempelajari efek gambar yang tidak jelas dan berbeda pada memori. Ia berteori bahwa memikirkan gambar yang tidak jelas membuat menghafal dan belajar lebih efektif. Ia setuju dengan skala Westberg tentang gambar yang tidak jelas tapi merasa untuk lebih dipahami, diperlukan studi tentang gambar yang berbeda. Muller melakukan penelitian memori dengan Gottfried Rackel, seorang mahasiswa doktor matematika di Göttingen, yang digambarkan sebagai keajaiban memori. Penelitian dengan Rackel adalah pada memorinya yang luar biasa melalui penyajian hasil eksperimen tentang peran pengelompokan dalam pembelajaran. Yang terakhir ada interferensi retroaktif. Muller merumuskan dan menguji teori interferensi retroaktif. Interferensi retroaktif terjadi ketika mempelajari materi baru menyebabkan lupa akan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Muller dan muridnya Pilzeker mempelajari hal ini dengan memberikan daftar suku kata kepada peserta selama 6 menit dan kemudian mempresentasikan 3 lukisan pemandangan dan peserta diminta untuk mendeskripsikannya. Kemudian peserta diuji seberapa banyak yang mereka ingat dari daftar tersebut. Daftar kontrol disajikan tanpa gangguan dari lukisan pemandangan dan kemampuan untuk mengingat apa yang ada di daftar kontrol lebih tinggi daripada daftar yang diikuti oleh deskripsi lukisan. Hal ini mendukung interferensi retroaktif. Informasi dari lukisan membuat lebih sulit untuk mengingat suku kata dari daftar utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir pada tanggal 24 Januari 1850, beliau adalah sebuah psikolog asal Jerman yang merupakan salah satu pelopor psikologi eksperimental dan studi mengenai memori dan kemampuan mengingat. Ebbinghaus dilahirkan di Barmen, sekarang merupakan bagian dari kota Wuppertal, Jerman. Ia merupakan anak dari seorang saudagar kaya, dan oleh ayahnya, Ebbinghaus didorong untuk menjalani karir dalam bidang akademis. Pada usia 17 tahun, Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas Bonn untuk mempelajari sejarah dan filosofi. Pada tahun 1968, dia merupakan salah satu anggota dari Korps Westphalia Bonn, sebuah organisasi mahasiswa di negara berbahasa Jerman. Studinya terganggu pada tahun 1870 oleh Perang Prancis-Prusia, di mana Ebbinghaus terdaftar sebagai tentara Prusia. Setelah perang selesai, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle Berlin, di mana ia memperoleh gelar doktorat pada tahun 1873. Ketika sedang berkelana, Ebbinghaus menemukan buku karangan London Gustav Fechner yang berjudul Element of Psychophysics. Penemuan buku ini merupakan pemicu minat Ebbinghaus untuk memulai studi eksperimental, terutama dalam bidang memori. Pada tahun 1878, Ebbinghaus memulai eksperimen memorinya. Pada tahun 1885, dia mempublikasi sebuah monograf yang berjudul Über das Gedächtnis, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam judul Memory, A Contribution to Experimental Psychology. Pada tahun 1886, dia memprakarsai psikologi eksperimental di Universitas Berlin. Pada tahun 1893, Ebbinghaus mulai meminati studi mengenai penglihatan manusia berkaitan dengan warna. Beberapa contoh penemuan Ebbinghaus yang terkenal adalah kurva belajar dan kurva kelupaan.
Ebbinghaus adalah psikolog Jerman yang memiliki banyak pemikiran dan penemuan dalam bidang psikologi. Di antara lainnya, yang pertama, kurva lupa. Ebbinghaus menemukan bahwa tingkat lupa seseorang akan cepat pada awalnya, kemudian menjadi stabil. Ia percaya bahwa pengulangan dalam pembelajaran dapat meningkatkan interval optimal sebelum pengulangan berikutnya. Yang kedua, efek jarak. Ebbinghaus menemukan bahwa latihan terdistribusi lebih efektif daripada latihan massal. Yang ketiga, efek posisi serial. Ebbinghaus menemukan bahwa seseorang cenderung mengingat item pertama atau terakhir pada suatu daftar dengan lebih baik. Yang keempat, teori kurva daya ingatan. Ebbinghaus menemukan bahwa kesan-kesan dari suatu objek akan semakin sulit diingat seiring waktu, tetapi tidak hilang sama sekali. Yang kelima, kritik terhadap psikologi. Ebbinghaus berpendapat bahwa psikologi harus didasarkan pada kasus yang dialami secara langsung oleh pengajar kepada peserta didik. Yang keenam, pengembangan tes. Ebbinghaus mengembangkan tes mengenai aritmatika, rentang ingatan, dan perlengkapan kalimat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimita Mumtaz Dainullah dengan NIM 0603524071. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Oswald Kolb. Oswald Kolb adalah seorang tokoh psikologi modern berdarah Jerman yang lahir di Latvia pada tahun 1862. Seiring berjalannya waktu, Kolb memiliki ketertarikan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah filsafat. Dari situ, Kolb mulai mengembangkan minatnya dengan menulis buku-buku bertemakan filsafat. Pada tahun 1881, setelah mengikuti kuliah Wilhelm Wundt, Bapak Psikologi Modern di Universitas Leipzig, Jerman. Kolb mulai tertarik dalam mempelajari ilmu psikologi. Pada tahun 1881, Kolb mempelajari psikologi di Universitas Leipzig, dan pada tahun 1887 dia memperoleh gelar doktornya di bawah bimbingan Wundt. Setelah itu, Kolb juga bekerja menjadi asisten Wundt selama 8 tahun setelah kelulusannya. Sebagai dedikasinya pada Wundt, Kolb juga menuliskan sebuah buku untuk Wundt yang berjudul Outlines of Psychology. Di masa-masa ini pula, Kolb bertemu dengan murid Wundt yang lain, yaitu Edward Bradford Titchener. Systematic Experimental Introspection. Meskipun Kolb adalah murid Wundt, Kolb memiliki pandangan yang berbeda dengan Wundt dan Titchener mengenai berpikir. Wundt dan Titchener memiliki pandangan bahwa berpikir harus memiliki acuan yang spesifik berupa sensasi, gambaran, atau perasaan. Wundt juga berpendapat bahwa mustahil untuk melakukan eksperimen terhadap proses mental yang lebih tinggi, seperti berpikir. Sebaliknya, menurut Kolb, berpikir bisa dilakukan secara imageless, dan eksperimen terhadap proses mental yang lebih tinggi dapat dilakukan. Eksperimen untuk mempelajari proses mental yang lebih tinggi dilakukan oleh Kolb dengan metode yang bernama Systematic Experimental Introspection. Metode ini diterapkan Kolb dengan memberi masalah pada subjek untuk diselesaikan dan meminta subjek untuk melaporkan proses mental yang terjadi saat mereka menyelesaikan masalah tersebut. Mereka diminta untuk melaporkan pengalaman mental mereka saat menunggu sebelum masalah diberikan, saat menyelesaikan masalah, dan setelah masalah sudah diselesaikan. Subjek juga diminta untuk mendeskripsikan tipe-tipe pikiran yang terlibat dalam tahap penyelesaian masalah. Titchener kemudian menjadi teman sekamar Kolb dalam karirnya saat menjadi asisten Wundt. Kolb dan Titchener
memang memiliki perbedaan pendapat dalam ilmu psikologi. Kendati demikian, baik Kolb maupun Titchener keduanya tetap menjalin relasi baik. Pada tahun 1894, Kolb pindah ke Universitas Würzburg dan menghabiskan 15 tahun hidupnya di sana. Di Universitas Würzburg, Kolb menghasilkan karya-karya yang berpengaruh dalam ilmu psikologi. Pada tahun 1894, Kolb memperoleh gelar profesor di Universitas Würzburg, dan 2 tahun setelahnya, Kolb pun mendirikan laboratorium yang menjadi rival Laboratorium Wood. Setelah itu, Kolb sempat berpindah-pindah universitas dan memperdalam filsafat epistemologi sampai akhir hidupnya. Kolb meninggal pada tanggal 30 Desember 1915 di usianya yang berumur 53 tahun karena menderita sakit influenza. Systematic Experimental Introspection. Meskipun Kolb adalah murid Wundt, Kolb memiliki pandangan yang berbeda dengan Wundt dan Titchener mengenai berpikir. Wundt dan Titchener memiliki pandangan bahwa berpikir harus memiliki acuan yang spesifik berupa sensasi, gambaran, atau perasaan. Wundt juga berpendapat bahwa mustahil untuk melakukan eksperimen terhadap proses mental yang lebih tinggi, seperti berpikir. Halo, saya Siti Zahra. Di sini saya ingin membahas tentang Frans Brentano. Frans Brentano merupakan seorang filsuf dan psikolog terkemuka, memiliki latar belakang yang menarik yang membentuk minatnya dalam filsafat dan juga psikologi. Frans Brentano lahir pada 16 Januari tahun 1838 di Marienburg, Jerman. Dia berasal dari keluarga Katolik dan ayahnya, Christian Brentano, adalah seorang filsuf dan teologi terkemuka. Pengaruh ayahnya dalam pemikiran dan pendidikan Frans Brentano sangat signifikan. Didukung oleh lingkungan keluarganya, ia juga tumbuh dalam budaya yang kaya akan pemikiran intelektual dan agama. Frans Brentano dikenal sebagai pendiri psikologi tindakan. Ia mengusulkannya sebagai bentuk pertentangan terhadap strukturalisme. Bagi Brentano, yang penting adalah apa yang dilakukan pikiran, bukan apa yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, psikologi harus berfokus pada pengalaman sebagai suatu aktivitas, bukan pada pengalaman sebagai suatu struktur. Sebagaimana dijelaskan Boring 1950. Ketika seorang melihat suatu warna, warna itu sendiri bukanlah mental, melainkan penglihatan tindakan yang merupakan mental. Brentano membagi tindakan mental menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu dasar mengidentiasikan, misalnya merasakan. Yang kedua ada menilai, misalnya itu mengakui, dan mencintai, yaitu membenci, misalnya menginginkannya. Ia mencatat bahwa setiap tindakan selalu merujuk kepada atau bermaksud suatu di luar dirinya atau intensionalitas. Dengan demikian, tindakan tidak dapat dipisahkan dari objek yang dimaksudkannya. Ia memperhitungkan fakta bahwa objek suatu tindakan dapat berupa tindakan lain.
Berbeda dengan metodologi introspektif analitis kaku dari Wilhelm Dunn 1832 sampai 1920 dan Edward Titchener 1867 sampai 1927. Brentano mengusulkan introspeksi fenomenologis alternatif sebagai sarana untuk mempelajari tindakan mental dan juga intensionalitas. Introspeksi fenomenologis diarahkan pada pengalaman yang utuh dan bermakna. Psikologi tindakan merupakan cikal bakal aliran Warburg dan membantu menyediakan landasan filosofis bagi berdirinya fungsi ionalisme. Kontribusi Franz Brentano pada pengembangan psikologis fenomenologis. Dan Franz Brentano adalah salah satu tokoh kunci dalam pengembangan psikologi fenomenologis dan konsep intensionalitas. Konsep intensionalitas adalah konsep sentral dalam pemikiran Brentano. Ia mendefinisikannya sebagai sifat khusus kesadaran yang memungkinkan kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada objek-objek mental atau fenomena. Dengan kata lain, intensionalitas adalah kemampuan pikir manusia untuk bermaksud atau mengarahkan pada sesuatu yang ada dalam kesadaran kita. Pengaruh pada psikologis fenomenologis, yaitu konsep intensionalitas Brentano menjadi dasar bagi pengembangan psikologis fenomenologis. Murid Brentano seperti Edmund Husserl mengadopsi dan mengembangkan ide-ide lebih lanjut dalam konteks psikologi. Husserl dalam teorinya tentang fenomenologi menjadikan intensionalitas sebagai elemen sentral dalam analisis pengalaman.